Papa dan Mama Randy begitu penasaran dengan apa yang akan dikatakan Randy pada mereka. Mama Randy kembali berkata, "Ayo sayang, apa yang ingin kamu katakan?" Randy tertunduk seperti begitu ragu untuk mengutarakan isi hatinya. Mungkinkah yang akan disampaikannya itu bisa melukai perasaan mereka? Begini Pa, Ma, setelah Randy pikir-pikir, sepertinya Randy tidak bisa melakukan pernikahan ini. Seperti dugaan kedua orang tua Randy dan juga Dian, tentang apa yang akan dikatakan Randy itu benar. Tiba-tiba saja Randy membatalkan pernikahannya dengan Dian. Tentu perkataan Randy itu membuat Dian dan kedua orang tua Randy sangat kaget. Papa Randy berkata dengan tegas, "Tapi kenapa Ren? Kenapa tiba-tiba kamu mengambil keputusan ini nak? Kemarin saat kamu memberi kami jawaban, kamu begitu yakin. Dan kami sudah mengatakan hal ini kepada ayah Dian." Randy, pikirkan bagaimana perasaan Dian. Randy berusaha menjelaskan kepada mereka tentang keputusannya itu. Begini Pa, Ma, Randy dan Dian kan sebentar lagi akan ujian. Untuk hal itu pastinya kami membutuhkan waktu untuk belajar. Jika tidak, kami bisa saja tidak lulus Ma, Pa. Kalau kami tidak lulus, bagaimana? Mama Randy berkata sambil menangis. Tapi kenapa sayang? Kenapa harus dibatalkan? Tidak adakah cara yang lain? Mama sudah sangat bahagia dengan jawabanmu kemarin. Tiba-tiba hari ini, kamu membuat hati Mama hancur. Bagaimana dengan perasaan Dian? Bagaimana perasaan ayah Dian? Apa yang harus Mama dan Papa katakan pada ayah Dian, Randy? Randy kemudian berkata dengan ragu, "Masalah Dian, pasti dia mengerti dengan keputusan Randy ini, Ma. Karena kami akan menjalani ujian. Sementara ayah Dian, Papa dan Mama bisa mengatakan kepadanya bahwa pernikahan Randy dan Dian bisa dilangsungkan setelah ujian kami selesai." Kali ini Papa dan Mama Randy dan juga Dian terlihat bingung mendengar perkataan Randy. "Setelah kalian ujian?" kata Papa Randy. Randy mengangguk. "Iya Pa, Ma. Setelah Randy dan Dian melakukan ujian, pernikahan kami bisa dilangsungkan. Terserah Papa dan Mama. Mau tanggal berapa, mau di mana, Randy mengikut saja apapun keputusan Papa dan Mama. Asalkan jangan sebelum ujian dilaksanakan. Karena itu pasti sangat mengganggu proses belajar kami nantinya." Kali ini Papa dan Mama Randy tersenyum. Mama Randy kemudian berkata sambil memukul Randy dengan manja, "Ya ampun Ren, kamu sudah membuat kami semua merasa sangat kaget. Mama dan Papa pikir kamu tidak ingin menikah dengan Dian. Ternyata kamu hanya ingin pernikahan kalian dilangsungkan setelah kalian ujian." Randy mengangguk pelan. "Iya Ma, Pa, hanya itu saja." Randy kemudian melihat Dian yang duduk tak jauh darinya. "Iya kan Dian?" Dian yang saat itu mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Papa dan Mama Randy mengangguk dan tersenyum malu. Melihat Dian tersenyum, Randy pun tersenyum pada Dian. Akhirnya Mama dan Papa Randy pun kembali bahagia. Mama Randy memeluk anaknya itu sambil berkata, "Mama sayang sekali sama kamu nak. Kamu memang anak kebanggaan Papa dan Mama."
Randy tersenyum dalam pelukan mamanya. Papa Randy dan juga Dian pun ikut tersenyum. Suatu malam seperti biasa, Dian berdiri di teras lantai 2. Dia sedang memandang langit yang begitu indah malam itu. Di saat Dian sedang tersenyum menikmati indahnya gemerlap bintang dan cahaya rembulan yang menghiasi malam itu, tiba-tiba Randy berdiri tepat di sampingnya. Malam begitu indah, tetapi tak seindah dengan wajahmu. Cahaya rembulan yang bersinar bagaikan cahaya di matamu. Kelap-kelip bintang di langit yang seakan sedang tersenyum terhadap alam, seperti indahnya senyumanmu, ungkap Randy. Mendengar hal itu, Dian tersipu-sipu malu. Dian tidak menyangka Randy bisa memujinya sampai seperti itu. Pujian itu Randy ungkapkan melalui puisi yang begitu indah untuk Dian. Randy kemudian melirik Dian yang sedang tertunduk tersipu-sipu malu. Ada apa? Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanya Randy pada Dian. Dengan malu-malu Dian berkata, bagaimana aku tidak malu, Ren? Kamu memujiku seperti itu. Seolah-olah aku ini adalah wanita yang paling sempurna. Bahkan, kamu membacakan puisi seindah itu untukku. Tak disangka-sangka jawaban Dian justru membuat Randy tertawa terbahak-bahak. Kini Dian bingung mengapa Randy malah tertawa mendengar jawabannya. Kamu sendiri kenapa, Ren? Kenapa tiba-tiba kamu tertawa seperti itu? Memangnya ada yang lucu? Randy kembali melihat Dian sambil menahan tawanya. Bagaimana aku tidak tertawa, Dian? Memangnya yang tadi aku katakan itu untukmu? Itu kan hanya kata-kata yang aku baca ketika membaca buku tadi. Kini Dian terlihat begitu malu. Bagaimana mungkin dia punya pikiran Randy bisa memujinya seperti itu? Setelah mengatakan hal itu, Randy melihat Dian yang hanya tertunduk. Mungkin Dian merasa sangat malu ataupun sedih. Lalu Randy kembali berkata padanya, begitu saja marah. Dian mengangkat kepalanya dan kembali melihat ke langit. Siapa yang marah? Randy kembali berkata padanya, itu barusan kamu diam saja. Sepertinya kamu marah dengan perkataanku, iya kan? Kini Dian terlihat biasa saja. Untuk apa aku marah? Itu perasaanmu saja. Setelah Dian mengatakan hal itu, suasana menjadi hening. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan argumen. Tidak lama kemudian, Randy melangkah mendekati Dian. Kulit lengan Randy yang begitu putih menyentuh kulit lengan Dian. Tentu saja hal itu membuat Dian kaget. Dian kemudian memandang Randy yang sedang memandang bulan. Karena tidak ingin lagi merasa malu, Dian menarik tangannya. Tetapi lagi-lagi Randy menempelkan lengannya pada lengan Dian. Hal itu terjadi berulang-ulang. Hingga akhirnya Dian pun berkata pada Randy, apa sih, Ren? Randy menatap Dian. Kenapa kamu menerima lamaran orang tuaku? Dian melihat ke arah yang lain. Aku kan sudah bilang, aku serahkan semua keputusan itu pada ayahku. Jika ayahku menerima, ya mau tidak mau aku harus terima. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kamu mau menikah denganku? Kini Randy yang melihat ke arah yang lain.
Itu karena aku adalah anak yang baik dan penurut. Aku tidak pernah ingin menyakiti perasaan orang tuaku. Dian menggenggam erat lengan Randy sambil menatapnya tajam. Jadi, kamu benar-benar tidak mencintaiku? Randy tersenyum menatap Dian yang saat itu sedang menunggu jawaban darinya. Menurutmu bagaimana? Dian melepaskan genggamannya dari lengan Randy. Aku pikir kamu mencintaiku. Ternyata aku salah. Kamu menikah denganku hanya karena orang tuamu. Randy semakin tersenyum melihat wajah Dian yang cemberut. Cinta atau tidak cinta, yang penting kan kita menikah, kata Randy sambil mencubit pipi Dian. Lalu melangkah pergi meninggalkan Dian masuk ke kamarnya. Melihat apa yang dilakukan Randy padanya, Dian tersenyum sambil memegangi pipinya yang baru saja dicubit oleh Randy. Setelah itu Dian pun berlari menyusul Randy. Randy hendak membuka pintu kamarnya. Dia menyempatkan diri melirik Dian sambil tersenyum, yang saat itu juga tersenyum padanya. Setelah itu Randy masuk ke dalam kamarnya. Tentu saja hal itu membuat hati Dian berbunga-bunga. Saat berada di dalam kamarnya, Dian berbaring dan memelukinya. Terlukis senyuman yang begitu indah di bibirnya. Matanya terpancar cahaya kebahagiaan. Kamu memang laki-laki yang misterius, Randy. Kamu tidak hanya membuat semua gadis jatuh cinta padamu, tetapi kata-kata dan sikapmu itu penuh dengan misteri. Aku semakin penasaran denganmu, Ren. Dian berusaha untuk memejamkan matanya, tetapi setiap kali dia memejamkan matanya, wajah Randy yang tersenyum manis padanya tampak begitu jelas dalam ingatannya. Ya ampun, Ren. Bisa tidak sih aku tidur? Kenapa aku terus memikirkan kamu? Aku kan tidak mencintaimu. Kamu pun tidak mencintaiku. Ini benar-benar aneh. Beberapa hari sebelum hari pelaksanaan ujian di kampus Randy dan Dian, Randy tampak begitu bersemangat belajar untuk menghadapi ujian. Tidak ada waktu yang dia lewatkan selain membaca bukunya. Dian yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya. Kok bisa sih sepanjang hari, sepanjang malam, selain makan dan minum, Randy hanya terus membaca buku? Apakah dia tidak merasa pusing melihat buku-bukunya itu? Aku saja baru membayangkan rasanya kepalaku ingin pecah. Apalagi membaca semua buku-buku itu. Wajar saja kalau nilai dia selalu bagus. Tapi walaupun aku membaca semua buku itu, tetap saja satupun kalimat tidak ada yang tersimpan di otakku. Oh ya ampun, sebodoh itukah aku? Batin Dian. Di hari pertama mereka melaksanakan ujian, Dian terlihat begitu bingung. Dia sama sekali tidak mengerti tentang semua soal-soal yang ada di dalam mata kuliahnya itu. Sesekali dia melirik Randy yang duduk tak jauh darinya. Tetapi Randy tidak pernah sedikit pun menoleh padanya, apalagi memberinya jawaban. Lalu Dian juga melihat ke semua teman-temannya. Tetapi semua teman-temannya itu pun juga sama dengan Randy. Mereka semua fokus dengan soal-soal yang ada di hadapan mereka. Akhirnya Dian pun berusaha mengerjakan semua soal-soal itu semampu dirinya. Bahkan dia tidak yakin dia bisa mendapatkan nilai yang cukup untuk soal-soal itu. Saat berjalan pulang, Randy mendekatinya. Hari ini kamu telah mempermalukan dirimu sendiri.
Dian seakan tidak mengerti maksud perkataan Randy padanya. Maksud kamu apa, Ren? Sambil berjalan kedua tangannya di dalam saku, Randy berkata, jika kita akan bepergian, maka kita harus menyiapkan semua keperluan kita dalam perjalanan tersebut. Sama halnya ketika kita akan melaksanakan ujian. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjawab semua soal. Dengan cara apa? Tentunya dengan belajar. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu sama sekali tidak pernah membuka bukumu. Satu hal yang ingin aku katakan padamu. Kita tidak akan menikah jika kamu mendapatkan nilai yang jelek. Perkataan Randy itu tentu saja membuat Dian sangat kaget. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan nilai yang bagus, sementara dia tidak mampu mengerjakan soal itu dengan baik, walaupun dia sudah belajar dengan sekuat tenaganya.